Begitu indahnya sebuah adat istiadat di mata orang-orang yang memiliki uang banyak ini, teman-teman. Saya sebagai generasi yang peduli negeri memohon kepada seluruh sesepuh Jawa segera tindak oknum-oknum seperti ini. Hola netizen yang tercinta, sebuah acara tidak biasa terjadi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Valentina Chandra dan Indira Ratnasari mengadakan pernikahan anjing kesayangan mereka, Jojo dan Luna, pada 14 Juli 2023. Mengusung tradisi Jawa, acara tersebut viral dan langsung mencuri perhatian banyak orang, serta memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Persatuan Pambiwara Indonesia atau PEPARI menjadi salah satu pihak yang mempermasalahkan acara ini. Mereka bahkan tidak tinggal diam dan melayangkan somasi kepada penyelenggara, menuduh bahwa acara pernikahan anjing tersebut menciderai nilai-nilai kebudayaan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Apri Janoko, Ketua Persatuan Pambiwara Republik Indonesia atau PEPARI, sekaligus saya juga Ketua Paguyuban Panotocoro Yogyakarta ataupun PPJ. Pada kesempatan siang hari ini, atas nama organisasi yang berbadan hukum, kami mewakili kawan-kawan semuanya melakukan protes ataupun somasi atas viralnya pesta pernikahan anjing yang telan ratusan juta, The Royal Wedding Jojo dan Luna, yang tersebar di media YouTube. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari PEPARI dan PPJ menyampaikan sikap. Yang pertama, bahwa acara yang dilaksanakan tersebut sangat mencederai nilai-nilai budaya adiluhung. Yang kedua, kami sebagai bangsa Indonesia merasa mendapat pelecehan dari pelaksanaan acara tersebut. Dan yang ketiga, kami sebagai pelaku seni dalam dunia jasa wedding ataupun pernikahan yang selama ini sangat menunjung dan menjaga budaya pernikahan, yaitu adat Jawa yang adiluhung itu yang bersumber langsung dari keraton Yogyakarta maupun keraton Surakarta, di mana prosesi ini hanya berlaku untuk manusia, tapi ternyata diaplikasikan untuk binatang dalam artian anjing. Ini jelas-jelas mencederai nilai-nilai budaya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku Ketua PEPARI dan PPJ mewakili dua organisasi yang sudah berbadan hukum sebagai organisasi resmi bagi kawan-kawan Panotocoro ataupun MC, maka melakukan somasi kepada pemrakarsa kegiatan tersebut untuk meminta maaf secara terbuka, baik melalui media elektronik maupun media cetak, terhitung 3 kali 24 jam sejak rilis ini kami sampaikan. Karena ini jelas-jelas melanggar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan juga melanggar dari Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE 2008 Junto Pasal 45 Ayat 3, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Kami nantikan somasi dari kami, permohonan maaf 3 kali 24 jam. Terima kasih. Menuai kritikan, Nena dan Valen selaku pemilik anjing sekaligus mewakili penyelenggara acara meminta maaf kepada pihak-pihak yang tidak berkenan atau bahkan merasa tersakiti atas penyelenggaraan acara tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Resepsi pernikahan anjing, ini staf sus presiden bikin acara kagak berguna, kagak ada gunanya. Ini pertanyaan gue nih, itu dinikahinnya di KUA mana? Buset, nggak guna banget sih acara. Lu bikin acaranya pernikahan massal manusia, lu baru berguna tuh Pak. Kalau nikahin anjing kagak perlu dinikahin, kagak perlu resepsi begitu. Nggak apa ya, nggak bisa menempatkan prioritas. Nah, ini staf sus, tapi ada yang gue syukuri nih, Yang gue syukuri, Pak Presiden Jokowi untung kagak hadir.
pernikahan Luna dan Jojo, anjing yang sangat terkenal sekali dengan menggunakan tradisi budaya Jawa. Dan secara khusus bagian ini saya perhatikan tentang Romo yang memberkati pernikahan dari anjing ini. Nah saudara, di dalam keyakinan agama Kristen dan secara khusus Kristen Protestan, kami tidak menemukan di dalam ajaran Alkitab atau ajaran iman percaya kami untuk pemberkatan pernikahan kudus bagi binatang. Tetapi Romo di dalam video ini melakukannya. Mungkinkah itu ajaran Katolik? Mari tolong beri perhatian dan komentar supaya ini menjadi bagian yang penting, sehingga jangan mempermainkan sesuatu yang kudus dan sakral bagi manusia untuk hewan, meskipun saudara sangat mencintai hewan atau binatang itu. Terima kasih. Udah ngerti lagi. Staf Presiden ngadain acara perkawinan seekor anjing dengan budaya adat Jawa. Diikutin banyak orang dengan prosesnya juga. Seekor anjing dinikahkan dengan cara adat Jawa yang komplit. Terus manusia-manusianya itu punya iman nggak, punya agama nggak yang ikut? Staf Presiden loh ngadain seekor anjing, pernikahan anjing kayak begini. Ini contoh yang benar apa tidak? Budaya Jawa, budaya kita loh dipakaikan untuk proses perkawinan anjing. Yang saya muliakan para sinuhun, yang saya hormati para budayawan Jawa yang mewarisi adat budaya luhur tanah Jawa. Apakah kalian bermurah hati bahwa adat Jawa digunakan untuk simbolis sepasang makhluk hidup yang tidak berakal dan tidak berbudaya? Sepasang anjing, begitu mudahnya kah, begitu naifnya ke persepsi anak muda sekarang terhadap budaya yang luhur, yang adiluhung, dipermainkan untuk sepasang makhluk Tuhan yang tidak punya akal, yang bernama anjing. Saya sangat tidak masuk dalam batin saya. Tidak habis pikir dengan mereka yang mengadakan upacara pernikahan anjing dengan adat Jawa, dengan ritual-ritual adat Jawa yang kami sebagai orang Jawa ini menganggapnya sebagai warisan leluhur yang adiluhung, budaya adiluhung yang oleh sesepuh-sesepuh kita penuh dengan makna-makna kesakralan, penuh dengan makna-makna kehidupan. Dan ini Anda gunakan untuk menikahkan anjing. Saya tidak tahu pola pikir Anda seperti apa. Apakah Anda ini adalah mungkin anjing yang menjelma sebagai manusia, atau yang sedang dinikahkan itu sebenarnya manusia, tapi yang menikahkan itu anjing. Nah, seperti itu. Mana yang anjing, mana yang manusia, itu mungkin terbalik. Ya, pangapunten. Kalau saya malam hari ini harus mengatakan, panjenengan semuanya asum. Definisi orang kaya banyak duit tapi nggak ada otaknya. Nggak ada otak. Dengan berat hati aku harus ngomong kalian semua itu asum. Memang anjing ini. Sebuah adat yang begitu sakral digunakan untuk mengawinkan anjingnya, teman-teman. Begitu rendahnya sebuah adat istiadat di mata orang-orang yang memiliki uang banyak ini, teman-teman. Saya sebagai generasi yang peduli negeri memohon kepada seluruh sesepuh Jawa segera tindak oknum-oknum seperti ini, agar kita sebagai bangsa bisa menghargai apa yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Buat kita yang bersuku Jawa, setuju nggak jika adat kalian direndahkan seperti ini? Jika nggak setuju, bantu share dan like video ini biar sampai ke orang-orang yang menanganinya. Terima kasih, selamat siang. Gelo nikahan beak 200 juta keur guk. Ya Allah, ya Robi, guk aing ge eleh ku maneh guk. Maneh Jojo jeung Luna ulah sampai cerai. Biaya nikahan maneh teh mahal yo. Yo. Jangan sampai cerai sama si Luna, Jo. Geus rupa-rupananya ainu teu kurang duit, ainu loba duit. Halo guys. Ya, tanggal 14 kemarin terjadi peristiwa luar biasa, yaitu pernikahan Jojo dan Luna yang tentu saja tidak biasa kita dengar. Ya, karena Jojo dan Luna adalah sepasang alasan Mahmud. Nah, menurut saya ini adalah acara yang lucu-lucu aja, karena
Ini adalah ekspresi dari pemilik Jojo dan Luna, bagaimana mereka mencurahkan kasih sayang kepada hewan peliharaan mereka. Ya, sebagai sesama pencinta hewan, ya, saya sangat mengerti apa yang mereka lakukan ini. Cuma mungkin yang menjadi titik perbincangan adalah kata pernikahan dan bagaimana acara itu dilakukan. Ya, pernikahan dilakukan dengan adat Jawa, lalu bahkan dihadirkan juga pemuka agama. Sehingga sebagian orang berpikir bahwa telah terjadi degradasi nilai-nilai perkawinan dan nilai-nilai budaya. Meskipun tujuannya untuk memperkenalkan budaya Indonesia, katanya dengan menghadirkan adat Jawa, tapi ini dilakukan kepada hewan peliharaan, tentunya akan banyak kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan ketersinggungan, merasa dilecehkan itu pasti akan ada. Nah, seharusnya mungkin dibuat tidak seserius ini acaranya, tidak perlu mengusung adat tertentu, tidak perlu menghadirkan pemuka agama di sana, karena ini akan bersentuhan dengan dua hal yang sangat sensitif di Indonesia, yaitu suku dan agama. Ya, kenapa tidak dibuat saja misalnya iring-iringannya tidak perlu memakai baju Jawa seperti itu, pakai baju binatang-binatang, animal, anjing-anjingan dan lain sebagainya, yang memang bertema have fun dan sesuai dengan acaranya, yaitu dalam tanda kutip pernikahan atau perjodohan hewan. Jika acaranya dibuat seserius itu, maka sudah tentu impresi yang ditangkap sama masyarakat juga akan jadi serius. Ya, meskipun memang menurut saya tidak ada yang salah dengan acara ini, tapi seharusnya acara ini bisa dilakukan dengan lebih bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita menganggap bahwa lu punya duit, lu punya kuasa. Staf Sus Presiden menyelenggarakan pernikahan anjing yang memakan biaya yang tidak sedikit. Kok bisa ya? Apa tidak izin kepada Presiden, orang nomor 1 Indonesia? Kok bisa dilaksanakan dan menggunakan adat Jawa? Jujur, aku geli, kesel, dan aneh. Ini yang bodoh gitu. Kok bisa ya pernikahan anjing yang diselenggarakan oleh staf sus presiden kok bisa dilaksanakan? Itu diizinkan oleh siapa? Kok bisa? Coba kita belajar cerdas. Makanya kita sekarang butuh pemimpin yang cerdas.